Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari isim ma'rifat, bahwasanya isim ma'rifat itu kan ada 6. Yang pertama sudah selesai, yaitu isim domir. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Yang kedua adalah isim alam. Isim ma'rifat ini. Sanil ma'arifis syahiru bil alam. Kaja'farin wa makkatin wa kal haram. وأم عمرو وأبي سعيد ونبك في الظلم والرشيد فما آتى منه بأم أو بأب فكنية وغير اسم أو لقب فما بمدح أو بذم مشعر فلقب فالاسم ما لا يشعر. Yang kedua adalah isim alam. Jadi yang isim dhammi apa isim ma'rifat yang kedua adalah isim alam. Isim alam nanti ini terbagi menjadi 3. Ada alam isim atau istilahnya alam asma. Ini boleh menggunakan alam asma atau alam isim terserah. Pertama adalah alam isim. Kedua alam kunyah. Yang ketiga adalah alam lakob. Yang ketiga adalah alam lakob. Nah, apa alam isim atau alam asma di sini? Alam isim itu nama asli. Jadi nama asli itu namanya alam isim. Berarti nama kita semuanya adalah ketika ditanyakan Zaid ma'rifat nakiroh ma'rifat. Kenapa? Karena isim alam. Fatimah ma'rifat apa nakiroh ma'rifat karena isim alam. Umar ma'rifat apa nakiroh ma'rifat karena isim alam. Nah, alam isim itu adalah nama asli. Jadi isim alam ini terbagi jadi 3. Yang pertama alam isim. Kebalikannya alam isim itu adalah nama asli. Semisal namanya Ja'far ya Ja'far. Pokok nama asli sudah, nama asli seseorang. Satu persatu namanya seseorang itu namanya alam isim. Nama-nama semua nama orang itu namanya alam isim. Nama aslinya ya. Nama asli itu adalah alam isim. Jadi nama asli itu dekatan dengan isim. Yang kedua alam kunyah. Ini gampang ya. Alam kunyah itu adalah nama yang didahului oleh ibnun, ummun, abun, itu bintun dan yang lainnya itu sudah. Ibnu Zaidin yang didahului oleh ummun, ibnun, abun, bintun. Maka itu anaknya alam kunyah. Abu Hurairah alam kunyah karena didahului oleh abun. Aba Bakrin, Aba Bakar, maka itu adalah alam kunyah karena didahului oleh abun. Ummu Salamah, Ummu Salamah, misal Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu adalah kan ibunya Salamah. Itu adalah alam kunyah. Abu Zaidin, bapaknya Zaid itu alam kunyah. Ummu Zaid alam kunyah. Bintu Zaid, anak perempuan Zaid itu alam kunyah. Oh, didahului oleh ummun, abun, bintun, akhun, khalun. Itu adalah alam kunyah. Kemudian yang terakhir itu adalah alam laqab. Fama ata minhu bi umini. Wa wairuhu ismun aw laqab. Fama bi madhin aw bi dammin mush'iru. Falaqabun fal ismu ma la yush'iru. Alam laqab itu adalah gelar atau julukan. Laqab itu adalah gelar atau julukan. Baik nanti julukannya itu indah ataupun julukannya itu baik atau julukannya tidak baik. Baik tujuannya mengejek ataupun tujuannya untuk memuji.
Nanti itu alam lakop. Alam lakop namanya julukan. Seperti halnya ada orang dijuluki Kahfiz Zulmi. Kahfiz Zulmi seperti halnya gua yang ada orang, misal ada orang kulitnya hitam. Akhirnya dijuluki sebagai Kahfiz Zulmi. Wong kang ireng ya. Atau ada orang yang suka banyak makan, selalu makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Akhirnya dia mempunyai lakop. Dia mempunyai julukan. Dijuluki apa? Abdul Butun. Setu yang doyan makan. Akhirnya dijuluki sebagai Abdul Butun, orang doyan makan. Saya kira nama-nama julukan ini sering terjadi bagi kita dulu ketika masih berada di sekolah, sekolah SMP, ke sekolah SD. Itu ada apalagi di pesantren. Kadang kita punya julukan dari teman. Yang satunya ini dijuluki ini, yang satunya dijuluki ini, yang itu dijuluki itu dengan alasan masing-masing. Kenapa kok dijuluki nama seperti itu? Karena gini-gini. Yang situnya kenapa kok dijuluki seperti itu? Juga karena seperti itu. Nah, baik nanti julukannya itu adalah mengejek ataupun julukannya adalah ah, mengejek ataupun memuji, maka itu dikatakan dengan alam lakab. Jadi ini yang nomor tiga. Yang nomor tiga adalah alam isim. Isim alam nanti terbagi menjadi tiga. Ada alam isim, alam isim atau alam asma ini adalah nama asli. Kemudian alam kunyah dinahului oleh abun, akhun, umun dan juga abun, akhun, humun. Kemudian alam nakab. Alam nakab ini baik nanti lakabnya adalah berupa lakab yang baik ataupun lakab yang buruk. Semuanya sudah masuk kepada alam nakab. Ini pembagian yang nomor dua. Sebelum kita masuk kepada isim ma'rifat yang ketiga, ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan ini? Silakan. Ustadz, berarti yang alam kunyah ini hanya ketika didahului ini yang diawali abun, terus umun, terus abu. Ibnun, umun Ya, dengan ya. abu. Berarti cuma tiga itu, Ustadz. Ini ada tiga. Ada ya akhun lagi. Bintun. Bentar kalau versi lengkapnya, bentar dulu. Oh ya, Ustadz. Oh, kok yang anu sudah yang berkaitan dengan panggilan-panggilan ini, yang amun, khalun gitu sudah. Bukan cuma ini sekedar contoh cuma. Ibnun, bintun, umun, abun, ammu misalnya. Ammu Zaidin pamannya Umar. Ammatu Umar. Ammatu Umar bibinya Umar. Khalu Umar pamannya Umar. Khalatu Umar bibinya Umar. Itu sudah. Bukan cuma ini. Di Iya, sini kan Ustadz. bintun nggak ada, amun nggak ada, khalun nggak ada, khalatun kemudian ammatun juga tidak ada. Itu semuanya juga masuk di alam kunyah. Ini gampang ya. Kita lanjut. Bisa dipaham Mufti Firda? Sudah, Ustadz. Oke. Kita lanjut kepada ada ini adalah apa isim isyarah. Salisuha isyaratun. Yang nomor tiga adalah isim isyarah. Hmm. Salisuha isyaratun kada wadi rabi'uha mausulu ismi kalladhi.
Yang nomor tiga adalah isim isyarah. Isim isyarah. Nah, sebelum ini isim isyarah semuanya ya. Hadza. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kalau semisal di sini ada yang kurang nanti tinggal ditambah saja. Ini soalnya saya ngambil di tabel ini ngambil di Google saya. Tabelnya ngambil Google. Biar cepat itu. Jadi itu. Nah, ini adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Sebenarnya setiap hari kita itu sering mempraktikkan dari isim isyarah. Nah, isim isyarah menunjuk sesuatu itu dalam ilmu nahwu itu dikatakan dengan isyarah kata tunjuk. Kita menunjukkan barang, kita mempraktikkan isim isyarah sebenarnya. Menunjukkan barang, ketika ada orang yang tanya di mana masjid, masjid di situ. Mana pen? Pen itu pennya kamu. Itu pennya pada pemberitahuan. Itu pennya atau orang bertanya itu pennya siapa? Itu dia, mereka itu. Mereka laki-laki, mereka itu haula. Jadi, pokok ketika sudah ada yang ditunjuk itu namanya isim isyarah. Baik yang ditunjuk itu apapun itu. Yang ditunjuk apapun maka itu dikatakan dengan isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Nah, dalam isim isyarah ini kan sudah ada ya. Hada, dani, hadihi, hatani, dalika, tilka, tanika, danika, tanika, hadihi, tilka, haula, ulaik. Ini semuanya sudah ada keterangannya ya, keterangannya. Kalau yang hada, hadihi ini adalah mufrad, cuma nanti ke pinggir hada mufrad mudzakkar, hadani tasniyah mudzakkar, hadihi itu jamak mudzakkar, hadihi atau haula itu jamak mudzakkar atau muannas. Hadihi mufrad muannas, hatani tasniyah muannas. Itu sudah. Kalau yang dzalika mufrad mudzakkar, dzalika mufrad dan mudzakkar tasniyah mudzakkar. Tilka dengan ulaika itu mudzakkar untuk muannas. Tilka untuk mufrad mufrad dan mudzakkar. Tasniyah tanika itu adalah tasniyah atau musanna tasniyah mudzakkar. Nah, cuma ini bedanya kalau yang dari sini, di sini kan ada pembatas ini sudah ya. Nah, ini yang di atas menunjukkan yang dekat. Ini menunjukkan musyar ilaih yang dekat. Hadal qalam pen ini, hadhil madrasah madrasah ini. Jadi menunjukkan sesuatu yang dekat, yang ada di sekitar kita, yang ditunjuk, yang berada di sekitar kita. Nah, sedangkan yang ini, dalika yang ada kakaknya ini, yang ada kakaknya ini untuk sesuatu yang jauh, musyar ilaih yang jauh. Ada orang perkiraan 100 meter, itu dia. Wadzalika rajul alladzi bahasta anhu. Itu dia laki-laki yang kau cari, yang antum cari. Hmm. Yang ada kakaknya itu menunjukkan untuk lil bu'di. Makanya isim isyarah kan ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang ada kakaknya ini adalah yang jauh. Nah, keterangan. Ini yang paling inti nanti di keterangan. Nanti kita praktikkan. Keterangan. Kata yang ditunjuk disebut musyar ilaih. Kata yang ditunjuk itu disebut musyar ilaih. Kita contohin bentar. Kita contohkan. Dibuka Word dulu. Kata tunjuk itu pasti ada yang ditunjuk. Gak mungkin ada kata tunjuk sedangkan yang ditunjuk itu gak ada. Gak mungkin itu.
Hadzal qalamu jadidun. Pen ini baru. Hadzal qalamu jadidun. Pen ini baru. Nah, ini namanya hadza ini isim isyarah. Hadza isim isyarah. Kita lanjut ke keterangan. Keterangan. Kata yang ditunjuk disebut musyar ilaih. Jadi yang ditunjuk ini apa? Hadzal qalam. Ini petunjuknya, ini yang ditunjuk apa? Qalam. Lafaz yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Hadza isim isyarah yang ditunjuk namanya musyar ilaih. Yang ditunjuk musyar ilaih. Kemudian yang ketiga, musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah. Musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah. Sesuai dengan apa? Mufrad, tasniyah dan jamaknya, mudzakkar dan muannasnya. Harus sesuai. Kalau qalam maka harus sesuai. Berarti al-qalam mufrad mudzakkar. Maka pakai mufrad mudzakkar juga hadzal qalam. Kalau adalah qalamnya adalah mufrad tasniyah mudzakkar, misal tasniyah mudzakkar, maka ya hadzani. Mengikuti yang di sini. Hadzani. Maka hadzanil qalamani. Hadanil qalamani. Harus sesuai dalam segi apa tadi? Harus sesuai dalam segi isim isyarah, harus sesuai dalam segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar dan muannasnya. Mufrad tasniyah jamak, mudzakkar dan muannasnya. Kita contoh. Hadzal qalam ini sudah sesuai. Mufrad mudzakarnya sudah sesuai. Sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad. Hadzani al-qalamani ini tasniyah mudzakkar, maka harus sama-sama menggunakan tasniyah mudzakkar. Jadi kalau muannas maka inilah perempuan, perempuan ini kan. Perempuan ini maka hadhil imra'ah. Jadi menggunakan hadhihi bukan menggunakan hadza, sesuai harus sesuai. Hadhil imra'ah. Nah, kemudian musyar ini harus beral dan i'rabnya mengikuti isim isyarah. Musyar ilaih harus beral. Kalau ada lafaz setelah isim isyarah tidak beral, maka bukan musyar ilaih nanti. Musyar ilaih harus beral, sedangkan i'rabnya mengikuti isim isyarahnya. Apakah dibaca qolamu? Apakah dibaca qolama? Apakah dibaca qolami? Apakah imro'atun? Apakah imro'atin? Atau imro'atan? Ini tergantung dari isim isyarahnya. Kalau isyarahnya rofa, musyar ilaihnya ikut rofa. Itu harus sesuai. Dan tidak boleh kalau tidak ada alnya maka bukan musyar ilaih. Harus musyar ilaih. Harus ada alnya.
Kemudian ketika menjadi musyar ilaih maka i'rabnya mengikuti isim isyarah. Apakah rafa, nasab ataupun jar, maka tergantung dari isim isyarahnya. Nah, ini berkaitan dengan isim isyarah. Sudah selesai semua ini. Sebelum nanti saya praktek di Al-Quran, kita prakteknya di Al-Quran. Kalau masih ada yang bingung, ditanyakan. Gak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung tanyakan seperti bihalnya biasa satu persatu. Oke, lanjut kita langsung praktek. Di sini kepada Ukti Firda ada. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Oke, sekarang di lafat tilka. Bentar, bentar. Yang ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma tas'aluna amma kanu ya'malun. Mana isim isyarahnya? Tilka Ustaz. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan itu untuk yang jauh. Lil ba'id. Berarti menunjukkan mufrad mudzakkar ya. Mufrad Iya Ustaz. mudzakkar. Itu menunjukkan mufrad mudzakkar. Mana musyar ilahnya? Ummatun. Itu musyar ilahnya ya. Iya Ustaz. Itu musyar ilahnya. Berarti kalau musyar ilahnya ummatun, maka tadi kan musyar ilah itu harus i'rabnya harus mengikuti isim isyarah. Karena kenapa? Karena menjadi badal. Jadi ummatun di sini i'rabnya i'rab rafa kan ya. Kenapa kok di i'rab rafa di sini? Ini jadi apa berarti? Ikut ke sini. Ayo Ustaz. Ini berarti ummatun, ini i'rabnya i'rab rafa kan? Kenapa kok di i'rab rafa?
karena ikut kepada tilka gitu. Jadi ummatun ini bukan musyar ilaih ya. Karena musyar ilaih itu harus apa namanya musyar ilaih itu harus ada alnya. Sehingga kalau posisinya menjadi musyar ilaih, maka konsekuensinya i'rab harus ngikut kepada isim isyarahnya. Di sini ini ummatun karena tidak menjadi musyar ilaihnya, maka ummatun ini dibaca rofa bukan karena mengikut kepada i'rabnya tilka menjadi badal, tidak. Karena ini menjadi khabar. Jadi ini bukan karena ngikut, karena memang i'rabnya dia sendiri menjadi khabar. Nah, berarti ini karena bukan musyar ilaihnya. Karena kalau musyar ilaih harus beral, konsekuensinya maka seluruh i'rabnya nanti ikut terhadap musyar ilaihnya. Sedangkan di sini ini dibaca rofa bukan karena ikut kepada isim isyarah, tapi karena di sini menjadi khabar. Ini bukan karena ikut-ikut, karena memang posisinya dia sendiri menjadi khabar. Oke, Sal. Coba yang lain. Ridho, Ridho, ada Ridho. Ada Ustaz. Ini mana isim sekarang sebutkan isim isyarahnya. Isim isyarahnya itu berbentuk apa? Kemudian musyar ilaihnya mana? Kenapa kok musyar ilaihnya di i'rab seperti itu? Silakan tentukan. Yang di sini. Yang hadhil Korea atau Ustaz. Hadhil qarya, ya, ya, langsung dijelaskan saja. Kalau dari isyarah aja yang hazil, baru musyar ilaihnya itu yang al Hadhihinya itu Korea hadhihi menunjukkan apa itu? yang dekat Ustaz. Menunjukkan yang dekat kurang lengkap masih? Tasni apa gimana? Mudzakkar apa muannas? Menunjukkan Muannas Ustaz. Muannas. muannas muannas apa? Mufrad tasni apa jamak harus lengkap. Musanna bukan Ustaz. Ini adalah Tatsniyah. mufrad muannas. Adalah eh, mufrad muannas. Yang jelas menunjukkan yang dekat. Mufrad muannas yang dekat. Musyar ilaihnya mana? Yang al Korea atau Ustaz. Al-qaryata. Kalau i'rab dari musyar ilaih gimana? Mengikut pada isim isyarahnya Ustaz. Ikut kepada isim isyarahnya karena nanti ikut kepada isim isyarahnya karena posisinya menjadi badal. Ikut kepada isim isyarahnya yang posisinya itu menjadi badal. Di sini kenapa kok dibaca al-qaryata ini kok dibaca nasab? Kok dibaca al-qaryata? Kok dibaca al-qaryati? Yang jelas karena ikut hadihi. Lah kenapa? Hadihi ini kok dinasab? Monggo. Yang lain bisa bantu?
sebagai maf'ul bukan Ustaz. Karena sebagai Maf'ul maf'ul, maf'ul dari mana? udkhulu Karena maf'ul dari udkhulu hadhil qaryata, karena posisinya hadhihi itu mansub. Mansubnya karena apa? Karena menjadi maf'ul, sehingga al-qaryata harus dibaca nasab karena i'rab dari hadhihi itu maf'ul. Karena kita mau mengatakan ini apakah qaryata, qaryati, qaryatu, karena kita harus tahu posisinya ini dulu. Posisinya isim isyarahnya dulu. Kita wajib tahu posisi dari isim isyarah dulu, baru bisa menentukan bagaimana i'rab setelah isim isyarahnya atau musyarihnya. Oke, misal hmm, hmm, dalam lafaz ini zalikal dari al-Baqarah ayat-ayat ya. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kepada Al-Fatih ada, Ada Ustaz. silakan sebutkan isim isyarahnya berbentuk apa, musyar ilaihnya mana, kenapa kok di i'rab seperti itu. Silakan. Eh, eh, apa Ustaz? Ulang soalnya Ustaz. Yang mana? Ini cari mana musyar ilaih, Ya, mana isim isyarahnya, mana musyar ilaihnya, nanti juga sebutkan i'rabnya. eh, isim isyarahnya dalika, musyarah ilainya Menunjukkan apa alkitabu, dari itu? menunjukkan eh, muzakkar mufrad yang jauh, bukan Mufrad jauh. mudzakkar yang jauh ya, mufrad mudzakkar. Musyar ilaihnya mana? Alkitabu. Musyar ilaihnya adalah al-kitabu. Musyar ilaihnya adalah al-kitabu. Lah, al-kitab musyar ilaih itu kan harus beral, kemudian nanti kan i'rabnya itu mengikuti terhadap isim isyarahnya. Di sini kan kita mau menentukan apakah kitabu kitabu kitab, karena harus tahu dulu kan isim isyarah itu di i'rab apa, mahalnya mahal apa. Baru kita kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitaba, dzalikal kitabi. Karena di sini Al-Quran sudah ada harakatnya, sudah jelas dzalikal kitabu. Kenapa kok ini Alkitabu i'rabnya ini kok di i'rab rafa? Monggo. Kurang tahu Ustaz. Oke. Yang lain apakah mubtada Ustaz? menjadi mubtada. Karena menjadi mubtada itu.
Dzalika menjadi mubtada sehingga al-kitabu harus dibaca rofa. Karena dalikanya jadi mubtada. Mubtada itu adalah sesuatu yang harus dibaca rofa. Tapi di sini dzalika la mahallata fil i'rab, dia tidak punya mahal, ya, tidak punya tanda karena memang ini adalah mabni. Mahalnya mahal rofa. Tuh. Itu berkaitan dengan kalau kita dipraktikin terhadap istilah sarah. Jadi kan banyak yang ditunjuk namanya musyarrih. Tapi kalau semisal tidak ada al terus jadi apa? Kalau tadi kan musyar ilaih itu kan harus, kalau musyar ilaih itu kan lafaz yang ditunjuk, kemudian musyar ilaih itu sesuatu yang ditunjuk dan itu pasti ada alnya. Lafaz setelah isim isyarah kalau ada alnya itu pasti musyar ilaih. Kalau nggak ada alnya bukan itu musyar ilaihnya. Ketika posisinya sebagai musyar ilaih ada alnya maka konsekuensinya seluruh i'rabnya harus mengikuti dari isim isyarah. Misal sekarang hmm, pakai yang tadi saja itu. Atau hadihi, pakai hadihi. Oh, kalau di sini kalau hadihi ada, rata-rata ada. Nah, ini. Semisal ini. وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. Ini kan isim isyarahnya coba. Secara bersama ini ya, jawab secara bersama. Ini kan isim isyarahnya hadihi. Hadihi ini menunjukkan apa? Monggo dijawab dulu. Mufrad muannas qarib. Mufrad muannas yang qarib. Oke. Tunjuk kalau lafaz setelah isim isyarah tidak ada al, kan bukan musyar ilaih kan ya? An-amun bukan musyar ilaih. Amun ini bukan musyar ilaih. Terus yang ditunjuk mana yang ini? Gak mungkin ada kata tunjuk, tapi yang ditunjuk gak ada, mustahil. Yang ditunjuk, istilah yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Tanda musyar ilaih itu harus beral. Seperti halnya dalikal kitab. Oh, berarti yang ditunjuk kitab. Hadihil qaryata. Udkhul hadihil qaryata. Berarti yang ditunjuk desa. Karena wajib ada alnya. Berarti itu musyar ilaihnya. Berarti itu yang ditunjuk. Semisal gak ada musyar ilaihnya, gak ada. Kalau sudah setelah setelah isim isyarah ini, setelah lafadznya ini tidak ada alnya, jelas itu bukan musyar ilaih. Lah, kalau sudah bukan musyar ilaih, gak mungkin ada kata tunjuk yang ditunjuk gak ada. Kemudian mana ini kata tunjuk yang musyar ilaihnya ini? Kalau lafadz setelahnya itu bukan menjadi musyar ilaihnya dan pasti bukan menjadi musyar ilaihnya karena nggak ada alnya. Monggo. Ayo, monggo, silakan teman-teman.
Yuk, yuk, ya, yuk, monggo, monggo teman-teman. Silakan berpikir. Gimana teman-teman? Ya. Ayo, gimana, gimana, gimana? Ini berdiam semua ini. Monggo. Diamnya ini menunjukkan paham atau bingung atau gimana ini? Bingung Ustadz. Mana ini? Ya, tergantung isinya ini apa yang mau dimaksud. Jadi isim isim musyar ilaihnya ini kesimpan, gak ditampakkan. Yang dimaksud waqalu hadihi biasanya nanti kembali ke depan. Yang dimaksud hadihi ini apa yang di depan yang ditunjuk itu? Kalau semisal berbicara tentang hewan, hadihi adapun ini yang sudah disebut itu an'amun. Jadi di sini ini dibaca rofa bukan karena ikut kepada ini, karena ini sudah lain, karena bukan musyar ilaih. Nah, berarti ini kembalinya ke an'am. Di depan berarti ada. Karena di bawah ini ada ini. Hadihil an'ami. Kalau mau dilanjutkan, hadihil an'amu an'amun wa harthun. Cuma nggak disebutin. Akhirnya berarti ini kesimpan di sini. Ada, nggak mungkin nggak ada, tidak ada musyar ilaihnya. Kok ada kata tunjuk, tapi yang ditunjuk nggak ada. Kalau setelah isim isyarah ada alnya, berarti itu pasti musyar ilaihnya. Berarti itu yang ditunjuk. Tapi ketika sudah tidak ada alnya, berarti kita tinggal cari mana yang ngepas, yang mana yang dimaksud. Isinya hadihi ini mana, kembali ke mana di depan. Kayak rujukan-rujukan itu, kayak domir itu. Kembalinya nanti ke mana. Isinya hadihi itu apa. Kalau sudah jadi, kalau seperti ini kan jelas. La taqraba hadihi syajarata. Janganlah kalian berdua, janganlah kamu berdua Adam dan Hawa. Taqraba hadihi syajarata mendekati mendekati pohon ini. Kan berarti mendekati pohon ini. Berarti kan ihadihi isim isyarah yang ditunjuk syajarah, pohon ini jelas karena ada alnya. Tapi ketika tidak ada al, maka nanti dikembalikan kepada isinya hadis itu apa. Berarti ya ini harus harus lebih dipahami karena seperti hanya mirip seperti hanya dhamir. Nanti kembalinya ke apa? Isinya hadis ini nanti apa? Tetap ada cuma nggak ditampilin saja. Itu. Ini yang berkaitan dengan isim ini sudah selesai isim isyarah. Untuk selanjutnya adalah isim mausul. Selanjutnya adalah isim mausul. Yang nomor 4 adalah isim mausul. Jadi semuanya yang tadi ini hadihi kalau ditanyakan hadihi ma'rifat apa nakroh ma'rifat karena kenapa isim isyarah. Hada ma'rifat nakroh ma'rifat karena kenapa isim isyarah. Ini gimana? Ada yang mau ditanyakan yang bingung-bingung ini? Monggo. Masih bingung dengan yang apa di depannya itu bukan musyar ilaihnya Ustaz. Tapi bingungnya juga gimana?
Yang mana ya? Yang Maksudnya misalkan gimana? tadi, maksudnya misalkan yang tadi hadhihi an'amun, kemudian tilka ummatun, eh kenapa atau hikmahnya apa gitu? Kenapa nggak pakai alif lam aja gitu? Kan memang di depannya juga sudah jelas apa ya? Ada yang ditunjuk misalkan an'amun itu gitu. Iya, tilka apa gitu? Tilka ummatun ya. Am kuntum syuhada. Berarti ini orang yang dimaksud ini adalah tilka musyari ini adalah orang-orang yang terdahulu ya. Kemudian pertanyaannya apa hikmahnya ya? Iya Ustadz, kenapa nggak apa namanya tuh langsung dijadikan musyar ilaih aja gitu? Kenapa? Ditampilin saja musyari ilainya ya misal. Misal Iya, tilkal ummatu tilkal tilkal insan, misal tilkal insanu ummatun, adapun mereka itu. Karena menggunakan tilka. Tilka itu menunjukkan sesuatu yang jauh kan. Kalau tilkal, oh bukan, bukan seperti itu. Hmm, tahu ya apa ya hikmahnya ya? Kalau mau dilanjutkan biar tidak usah cari-cari kan menurut antum kan ya, ditampilin saja musar ilainya biar ketemu gak usah mikir-mikir ini yang dimaksud tilka siapa yang di depan gitu kan? betul Ustadz. Biar memikir berarti paling ini. Biar ini pembahasannya di apa nanti? Ya biar indah berarti kan. Seperti hanya domir-domir itu. Domir-domir itu kan repot memang kan harus kembali ke depan. Kenapa kok gak usah domir-domir saja langsung sebutin saja biar ketemu apa maksudnya? Kalau domir-domir harus cari ini domir marji domirnya kembali kemana? Bahkan itu yang sulit kan? Salah kembalinya nanti salah juga pemahamannya. Mungkin lebih ke ijaznya mungkin, lebih ke indahan balaghahnya, ke ijaznya, ijaz Al-Qur'annya. Kira-kira seperti itu. Kalau pasnya kurang paham. Baik Ustadz, syukran Ustadz penjelasannya. Iya. Oke, ini ya kira-kira ada yang bisa kiranya. Besok saya itu full ada kegiatan sampai sore. Saya ada full, pokok dari besok itu saya full. Nah, karena besok saya full dari sebelum zuhur itu sudah full sampai malam. Ini rencana mau di pagi jam 6. Kalau pagi kayaknya masih belum sibuk dengan kegiatan aktivitas yang lain kayaknya. Kira-kira gimana? Gimana? Bisa? Sebisanya yang bisa. Yang tidak bisa tinggal apa namanya